Shalom. Mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Kita baca dulu firman Tuhannya di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan sama-sama bacakan dan kita renungkan. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik, pesan Tuhannya jelas di sini. Ibu Pak bisa baca di warta, Pak Gembala sudah menyampaikan. Tapi yang menurut saya, yang saya renungkan sangat penting, di situ dikatakan bahwa kita ini harus memiliki mentalitas yang tangguh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ada sikap yang tidak mau berjuang lebih lagi. Tentunya Tuhan tidak sembarangan menyampaikan pesan, ditemukan masih ada yang tidak mau berjuang. Ada yang mungkin sudah menyerah. Ada yang tidak mau melangkah lagi. Nah, itu jadi masalah. Lalu saya renungkan, apakah dalam perjalanan hidup kita, setelah menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka semua masalah itu selesai? Apakah semua masalah itu hilang? Apakah kita berjalan dalam kehidupan seperti kereta bus sekarang? Setengah jam, Bandung, Jakarta, Jakarta, Bandung sampai, mulus, tanpa gangguan. Apakah kehidupan kita seperti itu? Coba kita lihat sedikit di Mazmur pasal 34 ayat 19. Di Mazmur pasal 34 ayat 19, pemazmur mengatakan dengan jelas di sini. Ayat yang ke-20 mungkin ya, kalau di sini. Di sini dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Nah, sampai situ dulu ya. Kemalangan orang benar banyak. Terjemahan lain atau dalam pengertian lain, saya sempat cek, boleh dikatakan kesusahan. Orang benar itu banyak. Rintangan. Orang benar itu banyak. Kesulitan. Kehidupan orang benar itu banyak. Bukan sedikit, banyak. Mungkin sewaktu orang ikut Tuhan, ada yang berpikir, sudah ikut Tuhan, masalah saya akan bertambah sedikit. Masalah saya akan bertambah ringan. Ternyata enggak begitu. Pemazmur katakan, banyak. Masalahnya makin banyak. Makin ikut Tuhan kok sepertinya makin banyak. Waktu sebelum ikut Tuhan mungkin, kayaknya lebih aman. Tapi kita sekarang sudah mengerti, jelas. Waktu kita bersekutu dengan kegelapan, kita ada di kegelapan. Iblis ada di pihak situ. Kita jadi teman, jadi sobatnya. Tapi waktu kita keluar, kita jadi musuhnya. Bapak Gembala sering mengatakan, suatu seorang bertobat, ada dalam kebenaran. Dia sudah ada di dalam pertandingan. Pertandingan melawan si jahat itu sendiri. Kita sudah jadi musuh sekarang. Nah, tapi ada sesuatu yang sangat menghibur dan menguatkan ketika saya membaca Mazmur ini. Coba kita lanjutkan. Di sini ada kata tetapi. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari 1, 2, 3, 4 masalah itu. Di sini dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita adalah orang benar. Kita banyak masalah. Kita akan menghadapi banyak rintangan. Dalam perjalanan pertandingan yang Paulus katakan. Dalam pertandingan itu ada rintangan. Ada masalah. Tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi yang jadi masalah ini kita bagaimana cara berlarinya. Bagaimana kita menghadapi masalahnya. Dengan siapa kita melakukannya. Itu lebih penting dibandingkan dengan kita meratapi masalah itu sendiri dan memutuskan untuk mundur,
untuk diam, tidak bergerak. Masalah itu kan bisa datang, bisa dari luar, bisa dari dalam. Sewaktu kita berangkat ke Togahil, saya sempat bertanya ke seorang teman, saya tanya, mending ambil jalan yang lama, yang berliku-liku ke daerah pegunungan, atau ambil jalan yang tol yang baru ini. Lalu dia menjawab gini, udah kok ambil yang baru aja, lewat tol saja. Akan lebih cepat, lebih aman. Kenapa saya tanya? Karena kadang-kadang katanya di daerah situ suka longsor juga. Ada pengaruh atau faktor bencana atau penghalang dari luar. Itu yang tidak bisa kita, maksudnya bukan di atas kendali kita, dari luar. Tapi ada juga masalah yang sebenarnya muncul dari dalam. Nah ini yang lebih sulit. Kita yang bikin masalah sendiri. Kita yang menimbulkan masalah itu timbul. Ada seorang pastor, namanya Pastor Peter Tanci, orang Filipina. Dia mengatakan begini, iman itu tidak ditentukan dari halangan-halangan yang kita hadapi. Wah kelihatannya mudah dia katakan. Lalu dia bersaksi, dia kasih kesaksian. Dia katakan suatu hari anaknya yang perempuan diperkosa. Dan hidupnya seolah-olah hancur. Dia adalah seorang pastor, seorang pendeta. Dia mengalami kehidupan di mana seorang anaknya dilecehkan. Diperbuat suatu kejahatan atas anaknya. Lalu dia mulai memikirkan untuk mengundurkan diri. Mungkin sekalian juga pernah mengalami satu hal yang berat dan kita memutuskan untuk kalau gitu saya mundur aja. Saya ngemelayani Tuhan lagi. Dia sempat berpikir kayak itu. Dan dia bergumul dengan istrinya, dia hancur hatinya. Tapi waktu itu dia putuskan, walaupun saya hancur hatinya, walaupun saya patah hatinya, saya akan tetap datang ke rumah Tuhan. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Dan itu dia lakukan. Dia putuskan saya akan tetap datang ke rumah Tuhan. Dia melakukan penyembahan. Dia memuji Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan. Dan lalu dia memberikan satu pengajaran atau kesimpulan. Ingat Ayub katanya. Untuk mengalami suatu kesulitan, tantangan, rintangan. Seseorang tidak harus mengerti dahulu. Mengapa Tuhan ini terjadi? Seseorang tidak harus tahu dahulu bagaimana Tuhan saya harus menghadapinya. Kepastiannya bagaimana. Tetapi seseorang harus berjalan menghadapi kesulitan itu bersama Tuhan. Itu yang dia pesankan. Itu sangat memberikan kekuatan pada saya dan juga untuk ibu saudara. Mari kita lihat kalau begitu. Bagaimana cara kita menghadapi rintangan atau penghalang. Terutama dalam diri kita sendiri. Masalah yang sebenarnya kita buat sendiri. Ada 3 yang saya akan bagikan. Saya beri judul yang poin pertama ini. Kita harus menyadari bahwa ada rintangan yang harus dibuang atau diatasi. Rintangan atau hambatan yang harus dibuang atau diatasi. Ada 3. Yang pertama, saya beri judul dalam bahasa Inggris dulu supaya gampang dicatatnya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, be realistic. Yang kedua, be yourself. Yang ketiga, be a winner. Kita akan lihat yang pertama dulu ya. Ini saya dapatkan. Yang pertama, be realistic. Be realistic. Atau zaman sekarang orang bilang, get real. Hadapi kenyataan ini. Belajar untuk menghadapi keadaan yang kita sedang hadapi. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Jelas sekali dikatakan di sini. Tidak tahukah kamu? Pak Ishak sudah jelaskan dengan sangat jelas. Dalam bahasa aslinya dikatakan ok oidate. Atau apakah kamu tidak sadar? Kamu tidak tahu bahwa semua orang ada dalam pertandingan itu. Kamu itu ada dalam pertandingan itu. Harus sadar, kita sudah di tengah-tengah pertandingan. Bukan di luar arena, di dalam. Di mana semua orang sudah siap untuk bertanding. Dan kamu harus menjalani pertandingan itu. Jadi, yang pertama kita harus sadar bahwa kita ini harus melangkah, harus berlari ke satu tujuan. Dan sini katakan, tiap-tiap orang punya tracknya, tiap-tiap orang punya masalahnya.
Dan Paulus katakan di sini, apakah kamu ini masih buta? Atau dalam bahasa lainnya, apa pandangannya kamu itu masih kabur? Belum bisa melihat bahwa ada jalur, ada arena, ada track yang harus kamu lalui. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita melaluinya? Bagaimana cara kita berlarinya? Bagaimana cara kita menghadapi rintangannya? Mari kita lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Khususnya ayat 5 sampai 6 kita akan baca di sini. Ketika Petrus menjelaskan dalam perjalanan hidup iman dan pengenalan kita akan Kristus, di mana seorang itu harus meningkatkan standar kualitas kehidupannya. Ketika seorang bisa meningkatkan standar kehidupan kualitasnya, maka dia akan mengerti. Dia akan tahu caranya dalam menghadapi begitu banyak tantangan. Di sini Petrus katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu kebajikan. Terjemahan lain katakan harus tambahkan moral excellent. Suatu kualitas moral yang excellent. Bukan moral yang biasa-biasa, tapi yang excellent. Seperti apa moral excellent? Seperti Daniel. Dikatakan dia memiliki spirit atau moral yang excellent. Seperti Daniel, itu satu contoh yang bisa kita jadikan acuan. Moralnya luar biasa. Di situ juga Petrus katakan, kita harus tambahkan pengetahuan. Knowledge. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang firman. Semakin kita banyak belajar, mau mendengarkan firman, kita akan semakin mengerti kemana Tuhan arahkan. Bukan Pak Paulus dalam 1 Korintus ini menyatakan, aku berlari-lari kepada satu tujuan yang jelas di depan, bukan tujuan yang kabur. Bagaimana dia bisa mengetahui satu tujuan yang jelas? Dengan pengetahuan, dengan knowledge, dengan firman Tuhan. Dia mengerti tujuan hidupnya. Yang ketiga dikatakan, kita lanjutkan ke ayat ke-6. Kepada pengetahuan, penguasaan diri atau self-control. Self-control. Ada orang, atau mungkin saya, masih belum bisa menguasai diri. Masih banyak menyalahkan orang lain. Ketika rintangan itu ada, kita cenderung untuk menyalahkan. Paling gampang itu menyalahkan. Karena kamu sih, karena itu sih, karena situasinya sih. Gampang sekali kita menyalahkan sesuatu di luar kita. Tapi di sini, Petrus katakan harus ada self-control. Harus dikontrol emosi kita, harus dikontrol amarah kita. Ada orang yang sedikit-sedikit marah. Tidak ada self-control. Tidak bisa menerima firman dengan jelas. Firman disepelekan. Ada orang yang masih terikat dengan masa lalu. Selalu mengacu ke masa lalu. Selalu bilang dulu begini, dulu begitu. Karena Paulus katakan aku sudah melupakan masa laluku. Aku berlari ke depan. Self-control. Dan Petrus juga katakan di sini ketekunan. Atau suatu daya tahan. Dan zaman seperti sekarang, mudah sekali orang digoyahkan. Kita lihat di sosmed, banyak sesuatu yang baru, banyak sesuatu ide baru, banyak satu pemahaman yang baru. Dan itu kadang-kadang membuat kita malah jadi loyo, jadi takut. Wah, saya ini gak ada apa-apanya, saya ini gak bisa apa-apa. Orang lain lebih hebat, selalu membanding-bandingkan. Orang lain lebih canggih, saya gak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Menyerah. Lebih cenderung untuk diam, takut. Petrus katakan, pada ketekunan kesalehan atau kesalehan. Kesalehan itu suatu perbuatan ibadah yang menjadi saksi buat orang lain bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Tapi juga hal ini saya dengar juga dari teman-teman, bahkan kadang-kadang hal ini menjadi satu ketakutan di mana kesalahan ini menjadi satu ilah. Di mana saya takut dituntut orang lain. Saya ingin dilihat orang lain bahwa saya ini saleh.
Tentunya Petrus mengatakan di sini, kesalahan itu perlu, tapi kesalahan jangan jadi ilah. Orang harus hidup saleh, tapi jangan jadikan kesalahan itu menjadi Allahnya itu tersendiri. Selanjutnya kita lihat ayat ke-7. Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara, ada kasih akan orang lain. Dan sangat jelas di sini katakan, hal-hal ini harus kita miliki, kita tingkatkan dalam menghadapi banyak persoalan dalam hidup kita, di mana kita harus terus meningkatkan iman kita dengan cara pandang yang benar pada Kristus. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar, get real. Kita ini sekarang ini anak Tuhan, bukan anak kegelapan lagi. Banyak hal yang harus kita tingkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua, be yourself. Atau belajar untuk menerima diri sendiri. 1 Korintus pasal 29 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Di sini Paulus tidak mengatakan kamu atau sebagian orang, tapi di sini katakan tiap-tiap orang. Semua, masing-masing punya tugas. Per orang, saya, ibu, bapak, saudara, masing-masing. Bukan kolektif, bukan bareng-bareng. Tiap-tiap orang, masing-masing, setiap orang. Mengapa kita harus menjadi diri sendiri, bukan jadi orang lain? Ada satu kisah fiksi, cerita fiksi, judulnya The Cobbler. The Cobbler itu seseorang yang kerjanya itu memperbaiki sepatu, dia poles kembali, dia ganti solnya, dia jahit kembali. Jadi sepatu yang usang itu, yang sudah mungkin rusak, sobek, atau pecah solnya, dia perbaiki, menjadi baru kembali. Nah, jadi sebetulnya dia profesinya adalah tukang sepatu, kurang lebih begitu ya. Dan kisah itu diceritakan, dia sedang bekerja, dia adalah orang Yahudi, dia punya perusahaan dan dia kerjakan sendiri pekerjaannya, dia punya kualitas yang bagus, yang baik. Suatu hari ketika dia sedang bekerja, mesin jahit solnya rusak. Dia pakai listrik mesinnya. Sedangkan target harus diselesaikan malam itu juga. Lalu dia mulai panik, dia hubungi temannya, bisa nggak kamu servis sekarang? Temannya bilang nggak bisa, saya nggak bisa hari ini, mungkin besok. Oh dia bilang nggak bisa nih, target saya harus selesai malam ini. Lalu tiba-tiba dia ingat, oh di gudang dia, dulu ada mesin jahit yang manual, yang masih digoseh. Dan itu bisa dipakai, walaupun kuno, walaupun harus pakai tenaga sendiri. Dia ingat, jadi peninggalan orang tuanya, kakeknya, ada satu mesin yang bisa dipakai. Dan dipakailah oleh dia mesin itu. Dan semua berjalan baik, selesailah pekerjaannya. Nah yang menarik, dalam cerita itu dikatakan, ketika dia melihat sepatu itu, dan ukurannya sama dengan ukuran dia mulai pakai, dia mulai coba sepatu itu. Apakah nyaman, sudah beres semua, dia pakai. Yang menarik, ketika dia pakai, maka dia kaget karena dia ketika dia melihat cermin, dia berubah menjadi orang yang memiliki sepatu itu. Nah ini yang menjadi inti ceritanya. Jadi setiap sepatu yang dia perbaiki dengan mesin itu, dan dia pakai, jika ukurannya sesuai, maka dia akan menjadi orang yang memiliki sepatu itu. Dengan kata lain, dia bisa menjadi orang lain. Kalau yang memilikinya misalnya militer, ukurannya sama dan dia diperbaiki di dia pakai mesin jahit itu, dia pakai, maka dia bisa menjadi orang yang memiliki sepatu atau menjadi orang militer itu. Demikian juga dengan orang-orang lain. Nah itu ketika saya melihat dan menonton kisah itu, ada satu pemikiran, orang lebih suka jadi orang lain. Orang lebih suka di sepatu orang lain. Orang lebih suka memposisikan sebagai orang lain. Tidak menjadi dirinya sendiri. Tapi Paulus jelas ini mengatakan, tiap-tiap orang, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, masing-masing punya jalurnya. Masing-masing punya tracknya. Masing-masing punya hambatannya. Hambatan saya beda dengan ibu bapak. Hambatan saudara saya ya beda lagi. Masalahnya beda lagi. Masing-masing punya masalahnya sendiri. Tapi yang penting bagaimana cara
menyelesaikan trek itu. Bagaimana kita punya cara pandang yang benar supaya trek itu bisa dilalui dan sampai finish seperti Paulus. Paulus punya kesulitannya sendiri. Dia difitnah, dia dianiaya, dibilang alirannya sesat. Dia punya masalahnya sendiri. Tapi dia lakukan, dia terus berlari, melewati semua rintangan itu. Dia kata, aku berjalan, aku berlari, mencapai tujuan, aku ingin finish. Ingin selesaikan pertandingan ini dengan baik. Saya kadang-kadang suka lihat di TikTok misalnya, sekarang banyak sekali diajarkan tentang teknik-teknik misalnya berenang. Saya suka lihat, yang dulu mungkin kita harus ikut klub untuk belajarnya, sekarang dipaparkan dengan jelas oleh ahli-ahli. Dia katakan begini, salah satunya, kalau berenang katanya, lihatnya ke bawah, ke dasar. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke depan, maksudnya kalau ada tembok ya tentu kita harus sekali-sekali melihat ke depan. Tapi selama berenang itu jangan lihat terus lihat ke depan gitu. Lihatnya ke dasar katanya. Jangan lihat ke samping. Kalau lagi tanding jangan lihatin orang lain. Lihat aja ke dasar, lakukan terus. Tekun, sampai ke tujuan, sampai selesai. Berapa banyak yang kita dalam kehidupan, kita seperti berenang tapi selalu melihat ke samping. Oh si Anu seperti itu, harusnya begitu. Yang diurusin orang lain. Lihat ke samping, lihat ke belakang. Dikatakan ketika seorang bertanding dan dia selalu melihat ke samping, lihat ke belakang, maka dia akan melambat, akan semakin melambat. Dia tidak fokus, dia takut kalah. Dia selalu membandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang dalam hidup kita ingin seperti orang lain. Saya ingin seperti si Anu. Si Anu enak hidupnya. Si Anu tidak banyak masalah. Ingin memakai sepatu orang lain. Ingin jadi orang lain. Paulus katakan tiap-tiap orang punya treknya. Tiap-tiap orang punya permasalahan sendiri. Tiap-tiap punya rintangannya sendiri. Efesus pasal 5 ayat 15. Mari kita lihat bagaimana kita harusnya menghadapi setiap masalah rintangan yang kita hadapi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, pelajari, renungkan. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kita hidup? Apa yang sedang saya lakukan sekarang? Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang yang tidak ada Tuhan, tidak punya Tuhan, tidak punya budi pekerti, tidak punya pengertian firman. Tetapi seperti orang arif, seperti orang yang bijaksana, orang yang mengerti bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan ini dan berjalan menyelesaikan kehidupan ini. Yang ketiga, be a winner. Kalau katakan be a winner atau jadilah seorang pemenang, artinya mungkin kita belum mendapatkan mahkota itu. Kita sedang menuju. Paulus katakan, aku berlari untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Sudah dapat mahkotanya? Belum. Tapi aku berlari untuk mendapatkan mahkota itu. Be a winner artinya kita harus seperti seorang pemenang. Walaupun kita belum jadi pemenang, belum menerima mahkota itu. Tapi mentalnya harus mental seorang pemenang. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Semua juga berlari. Semua juga bertanding. Semua juga melakukan. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari begitu rupa artinya larilah sebagai seorang pemenang. Bukan seorang loser atau seorang pecundang. Jelas tadi katakan harus ada self-discipline. Harus ada disiplin. Baca firman. Renungan firman, itu perlu disiplin. Harus ada self-control tadi. Harus bisa mengendalikan diri. Dari amarah, dari emosi, dari hati. Dan di sini Paulus katakan kita harus fokus. Fokus pada tujuan akhir. Ayat 26 kita lihat. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada target. Dan Paulus mengatakan sini, aku bertanding by rules. Aku bertanding sesuai dengan peraturan pertandingan. Apa pertandingannya?
peraturan kerajaan Allah. Kalau kita berlari menghadapi tantangan pakai cara sendiri, bukan cara kerajaan Allah, tentunya rintangannya akan semakin berat, semakin besar, bukan semakin selesai. Tapi Paulus bertanding dengan aturan-aturan yang jelas, yaitu aturan kerajaan Allah. Ketika kita melakukan dengan aturan kerajaan Allah, maka Allah akan terlibat di dalamnya. Allah sebagai orang yang mengutus, yang melindungi, menyertai, akan campur tangan dalam menemani kita menghadapi setiap masalah, kesulitan, rintangan yang kita hadapi. Itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi ada 3 hal yang perlu kita tanamkan di sini. Yang pertama, get real. Jangan lari. Kita harus sadar, kita ada di pertandingan itu dan kita harus menghadapi pertandingan itu. Yang kedua, be yourself. Lakukan bagian kita. Jangan lihat orang lain. Jangan jadi orang lain. Yang ketiga, be a winner. Miliki mental seorang pemenang. Yang itu boleh menjadi kekuatan dalam kita menghadapi masalah. Jangan mundur, jangan maju. Jangan mundur, maju terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.